Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putri Yunita, NPM 23130303131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi level-level pengujian pada sebuah aplikasi sistem registrasi mahasiswa online yang memiliki 5 fitur. Yang pertama yaitu unit test. Untuk test case yang pertama yaitu menguji keberhasilan fungsi dari validasi format email. Tes ini menggunakan metode white box karena komponen yang diuji yaitu fungsi atau metode yang bertugas untuk memvalidasi format email yang diinput oleh mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu tes ini menggunakan fungsional testing karena yang menguji adalah mahasiswa atau si pengguna atau user itu sendiri. Kemudian tes ini bisa menggunakan automate testing karena yang diuji adalah baris, yang dilihat adalah baris pada setiap kode. Jadi lebih efisien menggunakan automate testing. Nah, lalu selanjutnya tujuannya yaitu untuk memastikan sistem bisa membedakan input email yang masuk, memastikan fungsi bisa menerima format email yang benar dan menolak input format email yang salah. Misalnya untuk format email biasanya kan harus menggunakan @ atau harus menggunakan .com atau .id. Maka jika pengguna itu memasukkan format email yang benar menggunakan @ dan diakhiri dengan .com, maka fungsi harus mengeluarkan informasi email diterima atau email valid. Namun apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, misalnya tidak ada @ atau tidak ada .com, maka fungsi harus menolak email tersebut dan mengeluarkan format email salah. Lalu resiko yang dihadapi ketika tes ini tidak dilakukan yaitu data yang masuk ke sistem menjadi tidak valid sehingga mahasiswa tidak dapat menyelesaikan registrasi pendaftaran. Sebagai contoh pada email tadi, apabila mahasiswa menginput alamat email yang salah atau tidak sesuai dengan pengaturan sistem, misalnya tanpa @ atau tanpa .com akhirannya, maka nanti ketika sistem atau kampus mau mengirimkan informasi yang penting ke alamat email tersebut, nanti hasilnya pasti email tidak akan terkirim. Nah, hal ini nanti akan berakibat pada gagalnya pendaftaran oleh mahasiswa tersebut karena mahasiswa tidak dapat menyelesaikan registrasi pendaftaran karena tidak mendapatkan informasi yang update. Selanjutnya untuk test case yang kedua yaitu menguji keberhasilan fungsi dari perhitungan biaya registrasi. Yang menggunakan metode white box karena komponen yang diuji yaitu fungsinya yang bertugas untuk menghitung total biaya registrasi berdasarkan input tertentu. Kemudian menggunakan fungsional testing karena yang menguji adalah programmer atau tester. Kemudian menggunakan automate testing karena yang diuji adalah kodenya, jadi agar lebih simple dan lebih efisien. Kemudian untuk tujuannya yaitu memastikan bahwa kode yang dibentuk bisa memastikan perhitungan biaya untuk kedua jalur dengan benar. Di sini saya asumsikan terdapat dua jalur masuk yaitu reguler dan mandiri. Misalnya untuk jalur reguler itu harus membayar 5 juta dan mandiri itu harus membayar 10 juta dan sistem itu sudah menetapkan bahwa hanya ada dua pilihan masuk yaitu reguler dan mandiri. Maka ketika mahasiswa menginput jalur masuk dituliskan reguler, maka nanti akan otomatis muncul di kolom biaya, otomatis muncul biaya 5 juta. Namun ketika mahasiswa salah dalam menginput, misalnya mahasiswa menginput jalur masuk KIP kan tidak ada di syarat, maka nanti sistem harus memunculkan notifikasi jalur
yang dipilih tidak ada, dan nanti pada kolom pembayaran itu harusnya tidak boleh keluar nominal pembayaran untuk mencegah kesalahan transaksi. Kemudian untuk resiko yang terjadi ialah kerugian finansial. Apabila terjadi kesalahan tadi, resiko yang terjadi adalah kerugian finansial. Transfer atau pembayaran, terjadi kesalahan transfer atau pembayaran karena jalur yang tidak teridentifikasi sesuai aturan. Apabila nanti mahasiswa menginput misalnya tadi jalur KIP, lalu sistem tidak bisa mengidentifikasi kalau jalur itu tidak ada di sistem. Apabila sistemnya itu error, itu jalur tetap di ACC dan muncul pembayaran misalnya 5 juta, lalu mahasiswa membayar, itu nanti akan terjadi kesalahan karena bisa jadi itu nanti uangnya tidak tahu larinya ke mana, apakah masuk ke sistem atau tidak, atau gimana, itu nanti resikonya uangnya bisa hilang. Kemudian yang kedua yaitu ada integration test. Untuk test case yang pertama yaitu menguji koneksi antara modul unggah dokumen seperti KTP atau ijazah dengan modul validasi format atau jenis file dan modul penyimpanan server. Tes ini menggunakan metode white box dan black box. Untuk white box-nya ini tester perlu mengetahui kodenya untuk nanti dilihat apakah itu sudah bisa berjalan sesuai alur yang diminta. Dan untuk black box itu karena tester membutuhkan pengguna atau user dan validasi. Tester meminta pengguna untuk mencoba melihat hasil outputnya apakah sukses ataukah tidak yang muncul pada dashboard mahasiswa. Kemudian tester juga perlu mengetahui dari sisi admin apakah admin dapat menerima dan melihat data yang telah terkirim oleh mahasiswa tersebut. Tes ini merupakan fungsional testing karena yang mengecek itu adalah tester, mahasiswa atau pengguna, dan admin atau pengguna juga. Kemudian bisa menggunakan automate testing untuk mengecek field kodenya tersebut. Lalu tujuannya adalah untuk memastikan dokumen yang telah diunggah tersebut benar sesuai format yang telah divalidasi atau yang sudah dipastikan. Misalkan data harus menggunakan format file PDF dan berukuran maksimal 2 MB, maka nanti ketika format file yang diunggah benar, maka sistem harus memunculkan notifikasi berupa berhasil menambahkan data pada menu web mahasiswa tersebut. Lalu status dokumen pada basis data itu juga harus sudah berhasil, dan admin atau staff itu harus sudah bisa melihat data mahasiswa yang sudah terkirimkan tersebut. Kemudian apabila yang diunggah adalah file yang salah, misalnya filenya tadi harus berupa PDF, tapi yang diunggah itu JPG atau Word atau lain-lain dan ukurannya lebih dari 2 MB, maka sistem harus memberikan informasi bahwa format file tidak didukung atau ukuran melebihi batas, dan harus memastikan bahwa file tersebut tidak bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian resiko yang terjadi apabila kode tidak berfungsi yaitu data registrasi mahasiswa yang diterima oleh sistem tidak lengkap. Kemudian kesalahan tempat penyimpanan data yang mengakibatkan sistem membaca bahwa data mahasiswa belum lengkap, padahal status sudah berhasil diunggah. Tadi resikonya apabila sistem itu tidak bisa menolak format file yang salah, itu nanti apabila dimasukkan format file untuk hacking atau untuk meretas, itu nanti jadinya sistem bisa diretas. Kemudian apabila sistem tidak bisa mengidentifikasi atau meneruskan informasi terkait data diri mahasiswa ke bank data atau ke admin, nanti jadinya
nanti jadinya data mahasiswa tersebut tidak bisa dibaca oleh admin dan akan mengakibatkan miskomunikasi atau misinformasi antara admin kampus dan mahasiswa yang mendaftar tadi. Karena apabila nanti pada mahasiswa statusnya sudah terdaftar namun ternyata admin belum bisa membaca, itu merupakan suatu kesalahan sistem dan perlu dibenahi. Selanjutnya test case yang kedua yaitu koneksi antara modul pembayaran biaya yang terhubung ke payment gateway dengan modul update status mahasiswa di basis data kampus. Tes ini menggunakan metode white box dan black box. Metode white box digunakan karena tester perlu mengetahui format status. White box itu untuk tester mengecek file kodenya, dan black box itu karena tester perlu mengetahui format status dari pihak pembayaran. Apabila statusnya sukses, maka data pada sistem ini akan berubah juga, sedangkan dari pihak mahasiswa itu hanya akan disuruh untuk melakukan alert pembayaran sesuai yang direkomendasikan atau alur pembayaran yang harus dilakukan. Kemudian nanti dari pihak mahasiswa harus bisa mengonfirmasi apakah pembayaran itu sudah dilakukan atau belum, dan apabila sudah dilakukan dan berhasil, maka pihak mahasiswa harus mendapat pesan berhasil. Tes ini merupakan fungsional testing karena yang mengecek itu adalah tester dan si pengguna. Kemudian juga bisa menggunakan automate testing untuk mengecek file kode tersebut untuk melihat file kode yang salah itu ada di mana. Tujuannya adalah untuk memastikan jika pembayaran sukses, maka otomatis harus mengubah status pendaftaran dan menghindari kesalahan transaksi. Misalnya, mahasiswa tersebut berhasil melakukan pembayaran biaya registrasi melalui payment gateway, maka hasil output yang diharapkan yaitu payment gateway harus mengirimkan notifikasi sukses ke sistem kampus, dan sistem kampus harus segera mengubah status registrasi mahasiswa dari yang awalnya menunggu pembayaran menjadi telah membayar atau terdaftar. Kemudian juga untuk memastikan sistem menangani status pembayaran yang gagal atau kadaluarsa. Misalnya, mahasiswa itu kan membuat tagihan tetapi pembayaran gagal atau pending gitu misalnya, maka hasilnya itu sistem harus mengkonfirmasi bahwa status registrasi tidak terdaftar atau belum terdaftar dan harus menampilkan status pembayaran gagal. Misalnya itu ketika nanti pembayaran itu kan pasti ada ID, setiap ID untuk setiap mahasiswa itu pasti beda. Apabila nanti ada kesalahan ID hanya satu angka, itu sistem dari ini aplikasi harus memastikan bahwa pembayaran tersebut tidak sampai ke payment gateway, dan payment gateway akan menyampaikan kepada basis data itu bahwa pembayaran belum berhasil atau pembayaran pending. Maka dari itu nanti harus muncul pesan pembayaran belum dibayar atau pembayaran gagal atau seperti itu. Kemudian risiko yang dihadapi adalah kekacauan administrasi dan potensi kehilangan uang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila terjadi kesalahan ID tersebut dan sistem tidak bisa mengidentifikasi, misalnya ID yang dimasukkan salah, tapi sistem tetap menerima uang tersebut dan menampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil, tetapi sistem di kampus, di basis data kampus itu tidak menerima slip pembayaran oleh mahasiswa tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan misinformasi, kekacauan administrasi ini, dan potensi kehilangan uang karena kita tidak tahu uang tersebut larinya kemana karena sistem yang gagal mengidentifikasi tadi. Dan akibatnya untuk mahasiswa itu nanti jadi terlambat untuk ke
proses selanjutnya. Misalnya nanti harusnya sudah mendapat informasi bahwa selesai, itu nanti jadi tidak mendapat informasi, dan jadinya nanti mahasiswa tidak bisa mendapat informasi bahwa dia selesai atau sudah melakukan pendaftaran. Itu nanti juga kampus jadi harus melakukan identifikasi manual lagi untuk melihat itu. Kemudian yang selanjutnya ada sistem tes. Untuk tes case yang pertama yaitu menguji seluruh alur kerja sistem dari awal hingga akhir dengan mengintegrasikan semua modul, mulai dari daftar akun, isi biodata, unggah dokumen pembayaran, dan update status. Metode ini menggunakan black box karena yang menguji adalah pengguna atau mahasiswa. Yang kita asumsikan sebagai mahasiswa baru yang sama sekali belum pernah menggunakan mohon maaf, karena yang menguji itu adalah mahasiswa yang akan melakukan hal ini. Kemudian untuk selanjutnya menggunakan fungsional testing tadi, menggunakan black box karena mahasiswanya tidak pernah mengetahui kodenya, karena dia hanya bukan menguji, hanya melakukan pendaftaran sesuai alur dari awal hingga akhir. Kemudian fungsional testing itu karena yang menguji itu dari pihak tester, yang melakukan testing itu dari pihak tester dan mahasiswa yang sebagai pengguna itu. Kemudian tes ini harus menggunakan manual testing karena tes ini harus mendapatkan feedback langsung dari si pengguna atau si mahasiswa tersebut. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk melihat apakah pengguna atau mahasiswa berhasil menyelesaikan semua langkah registrasi secara berurutan dan valid. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat secara otomatis mengirimkan email konfirmasi registrasi dan mengubah status akhir mahasiswa di dashboard menjadi terdaftar resmi. Selain itu, tes ini juga digunakan untuk mengetahui apabila pengguna mencoba melakukan langkah yang tidak sesuai alur, misalnya melakukan sebuah kesalahan input data, mencoba membayar 2 kali, atau mencoba mengakses halaman yang sebelumnya belum dilakukan. Misalnya ini halamannya sudah urut mulai dari daftar akun, isi biodata, unggah dokumen, dan lain-lain. Misal mahasiswa itu mau melakukan pembayaran tapi dia belum mengunggah dokumen berupa KTP atau ijazah, maka sistem itu tidak akan bisa menampilkan ID atau slip pembayarannya, harusnya tidak bisa menampilkan ini, dan akan menampilkan informasi Anda harus menyelesaikan langkah sebelumnya terlebih dahulu. Misal di ini langkah 3, berarti Anda harus menyelesaikan langkah 3 terlebih dahulu untuk bisa melakukan pembayaran seperti itu. Kemudian resiko yang dihadapi apabila tidak dilakukan pengujian dan pengamatan mulai dari tahap awal hingga akhir, nanti kita tidak akan mengetahui bug atau kesalahan kecil yang nantinya akan berakibat fatal. Misalnya mahasiswa telah melakukan seluruh alur registrasi sesuai panduan, namun ternyata pada akhir tahap mahasiswa tidak mendapatkan notifikasi email berupa konfirmasi bahwa registrasinya berhasil, maka akhirnya mahasiswa tidak mengetahui informasi terbaru. Apabila nanti sistem itu tidak dapat misalkan pada halaman unggah dokumen itu kan nanti berisi misalkan aja pada isi biodata, ini kan biodata ini data diri, data pribadi yang nanti digunakan untuk data diri mahasiswa untuk kebutuhan informasi dari pihak kampus. Nanti apabila kampus mau melakukan konfirmasi atau misalnya mengecek data kelengkapan itu untuk suatu kebutuhan, ketika sistem itu tidak bisa memastikan itu biodatanya lengkap atau belum, ketika mahasiswa tidak mengisi dengan lengkap, maka itu akibatnya nanti mahasiswa jadinya tidak bisa mengikuti langkah selanjutnya, atau juga nanti bisa saja dipastikan
dia tidak tidak berhasil mendaftar, seperti itu. Lalu untuk test case yang kedua, menguji kemampuan sistem secara keseluruhan untuk melindungi data sensitif mahasiswa dari ancaman internal dan eksternal. Tes ini menggunakan black box. Saya asumsikan seperti menyewa orang luar atau hacker untuk mencoba meretas masuk ke dalam sistem dan mengubah data. Dia menggunakan non-functional testing karena yang melakukan ini adalah orang luar yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian menggunakan automate testing untuk scanning kerentanan otomatis pada kode dan server, serta menggunakan manual testing yang digunakan oleh hacker atau tim keamanan untuk mencoba serangan yang membutuhkan kreativitas dan logika manusia. Nanti tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem yang ada pada aplikasi tersebut sudah aman atau belum. Misalnya, orang lain bertindak sebagai pengguna A. Setelah login, dia mencoba memodifikasi URL atau menggunakan tools untuk mengakses atau mengubah biodata pengguna B. Maka sistem itu harus menolak akses tersebut dan menampilkan pesan akses ditolak karena data tersebut bukan milik pengguna A. Jadi sistem harus bisa membedakan bahwa yang login ini benar-benar pengguna A dan yang login itu benar-benar pengguna B untuk mencegah orang lain melakukan hal-hal yang bersifat hacking seperti ini, dan juga untuk melindungi identitas data diri mahasiswa yang sangat penting tersebut. Untuk resiko yang dihadapi itu yaitu pelanggaran data pribadi dan kerusakan reputasi institusi. Apabila nanti sistem tidak bisa melindungi data dari seorang mahasiswa dan nanti jadinya data dari mahasiswa lain itu biasa diakses oleh mahasiswa lainnya atau malah bisa diakses oleh orang lain, itu nanti data dirinya jadi resikonya disalahgunakan. Dan untuk kerusakan reputasi institusi ini, kampus jadi mendapat nama yang jelek karena nanti mahasiswa jadinya tidak percaya, kehilangan kepercayaan terhadap kampus, dan nanti kampus juga akan mendapatkan citra yang buruk dari mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada user acceptance test. Untuk test case yang pertama adalah menguji user experience atau UX dan user interface atau UI dari sudut pandang mahasiswa. Kemudian tes ini menggunakan black box karena mahasiswa tidak perlu mengetahui isi kode dan hanya melihat dari tampilannya saja. Tampilan yang dimaksud adalah tampilan keseluruhan dari aplikasi. Kemudian tes ini merupakan non-functional testing karena saya berasumsi bahwa nanti yang melakukan tes ini adalah mahasiswa yang belum pernah melakukan pendaftaran, atau bisa dikatakan mahasiswa baru yang belum pernah mengetahui aplikasi tersebut. Nanti bisa dikatakan tes ini berdasarkan first experience dari pengguna. Kemudian tes ini harus menggunakan manual testing karena tester perlu membutuhkan penilaian subjektif dari si pengguna tadi. Selanjutnya untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut sudah optimal ketika dijalankan, dan untuk mengetahui pengalaman pengguna ketika memakai aplikasi tersebut apakah puas atau tidak. Misalnya mahasiswa baru yang belum pernah menggunakan sistem ini diminta untuk menyelesaikan seluruh proses registrasi dengan harapan mahasiswa dapat menyelesaikan proses registrasi dalam waktu yang ditentukan, misalkan 10 menit, misalkan kurang dari 20 menit dan tanpa kendala apapun. Kemudian nanti itu mahasiswa akan diminta keterangan dan memberikan rating kepuasan terhadap kemudahan pengisian formulir dan navigasi. Kemudian nanti mahasiswa juga akan diminta untuk sengaja melakukan kesalahan, misal mengunggah file KTP dengan format JPG. Maka sistem harus memberikan pesan kesalahan yang mudah dipahami
Pesan kesalnya tidak boleh error, tetapi harus harap unggah KTP dengan format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Seperti itu agar mudah dipahami. Kemudian resiko yang dihadapi yang terjadi apabila user tidak merasa puas dengan aplikasi, maka akan menimbulkan banyak kontra dan menimbulkan ketidakpuasan. Meskipun secara teknis sistem berfungsi, namun pada saat digunakan misalnya sering nge-lag ataupun tombolnya itu susah digunakan, maka itu merupakan kontra yang juga menimbulkan tidak kepuasan terhadap sistem. Hal itu perlu diubah. Dan sistem perlu dibenahi untuk agar si pengguna itu nyaman dan dari pihak kampus, dari operasional bisnis itu juga merasakan bahwa aplikasi tersebut berhasil. Selanjutnya untuk test case yang kedua yaitu kesesuaian proses bisnis staf administrasi. Itu menguji apakah sistem memenuhi persyaratan bisnis resmi dari pihak universitas atau sebagai pengguna staf. Tes ini menggunakan black box sama seperti sebelumnya, namun ini merupakan sisi dari staf administrasi yang menguji sistem dari interface mereka. Mereka nanti akan melihat bahwa data yang mereka ekspor itu benar dan sesuai kebutuhan operasional. Kemudian merupakan fungsional testing karena yang melakukan tes itu adalah dari pihak kampus dan pihak pengguna. Kemudian tes ini juga harus menggunakan manual testing karena staf administrasi perlu memverifikasi secara manual apakah laporan sudah sesuai standar dan perlu merupakan proses persetujuan resmi yang memerlukan tanda tangan persetujuan dari pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang sudah masuk itu bisa dicetak dengan benar dan memastikan sistem bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh prosedur bisnis. Dengan contoh, setelah mahasiswa tadi berstatus terdaftar resmi, maka staf administrasi akan mencoba untuk mencetak kartu tanda mahasiswa sementara dari dashboard admin. Hasil yang diharapkan yaitu KTM tersebut harus berhasil dicetak sesuai format baku yang diminta oleh pihak universitas, pihak kampus, dan semua data mahasiswa mulai dari nama, NIM, program studi itu dapat ditampilkan dengan benar. Atau nanti terkait data diri itu nanti juga harus apabila staf kampus itu menerima notifikasi mahasiswa tersebut setelah berhasil terdaftar, maka dari staf administrasi itu harus bisa melihat kelengkapan data diri dari mahasiswa tersebut sudah sesuai dengan yang diminta kampus. Kemudian resiko yang terjadi bila sistem tidak bekerja sesuai perintah, maka nanti sistem bisa ditolak pengguna atau klien dan tidak dapat digunakan untuk tujuan bisnis. Apabila sistem sudah bekerja namun outputnya tidak sesuai dengan prosedur yang diminta, misalkan untuk mencetak KTM tadi tapi ternyata datanya yang keluar itu tidak sesuai, misal prodi yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan yang mahasiswa pilih, nanti sistem itu bisa dinyatakan gagal berfungsi atau nanti pihak prosedur bisnis itu tidak mau menerima aplikasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai level-level pengujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.